Halo Sobat Coding, bertemu lagi dengan saya Erlangga di Ruang Coding. Video kali ini akan membahas mengenai fundamental pemrograman aplikasi mobile berbasis Android. Materi dalam video ini akan membahas mengenai activity. Penasaran seperti apa itu activity? Tonton terus video saya kali ini. Activity merupakan salah satu komponen penting Android yang berfungsi untuk menampilkan user interface ke layar pengguna. Ini seperti pada saat kalian melihat daftar percakapan pada aplikasi chatting atau daftar email pada aplikasi email di ponsel Android kalian. Di dalam Activity, kalian dapat berinteraksi dengan aplikasi kalian, baik dengan menekan tombol ataupun menampilkan list di dalam aplikasi kalian. Activity memiliki daur hidup tersendiri atau kita sebut sebagai Activity Life Cycle. Activity Life Cycle dimulai dari state on create, di mana activity dibuat pertama kalinya. Lalu ada state on start. Activity mulai ditampilkan di layar perangkat Android kalian. Lalu ada on restart, di mana activity dipanggil untuk dihentikan. Dan ada on resume, di mana activity menjadi aktif dan siap menerima inputan dari pengguna. Apabila pengguna mengklik suatu tombol untuk menampilkan suatu dialog box, maka state activity tersebut berada pada kondisi on pause. Artinya, ketika pengguna menghentikan aplikasi tersebut, dan apabila pengguna meng-close dialog box dan kembali ke activity sebelumnya, maka state akan berada pada kondisi on restart, on resume, dan aktifkan kembali activity untuk siap menerima inputan dari pengguna. Apabila pengguna berpindah dari suatu activity ke activity yang lainnya, katakanlah activity yang baru, maka activity yang lama berada pada state on stop, atau ketika activity yang lama sudah tidak lagi muncul di layar kalian. Nah, apabila pengguna meng-close activity baru dan kembali ke activity yang lama, maka state akan berada pada on restart dan selanjutnya on resume untuk menjalankan kembali activity dan siap menerima inputan dari pengguna. Apabila pengguna meng-close secara total aplikasi, maka activity akan berada pada kondisi state on destroy. Artinya activity tersebut benar-benar dihancurkan. Jadi, daur hidup suatu activity atau activity life cycle dimulai dari on create, on start, on restart, on resume, on pause, on stop, dan on destroy. Sebagai seorang Android developer yang baik, kita juga perlu memahami metode on-shift instance state yang ada di dalam suatu activity. Aplikasi Android yang baik adalah aplikasi yang mampu mempertahankan state kondisi suatu data atau tampilan ketika pengguna mengganti orientasi tampilan, baik yang tadinya dari portrait ke landscape atau sebaliknya. Nah, di dalam metode on-shift instance state, ketika sebuah activity mengalami pause kemudian resume, maka state tersebut akan menyimpan data di dalam activity agar selalu tetap terjaga. Sebabnya, objek activity masih tersimpan di dalam memori, sehingga dapat dikembalikan state-nya. Dengan menjaga state dari activity, maka ketika activity tersebut ditampilkan, kondisinya akan tetap sama dengan kondisi sebelumnya. Nah, hal itulah yang mengakibatkan apabila suatu aplikasi diganti orientasinya oleh pengguna dari posisi layar portrait ke landscape atau sebaliknya, data akan tetap terjaga, begitu juga tampilannya. Nah,
Di dalam video saya kali ini akan dijelaskan praktikum mengenai pengembangan aplikasi mobile berbasis Android dengan mengimplementasikan Activity, mengimplementasikan siklus hidup Activity atau Activity Life Cycle, dan mengimplementasikan metode onShape Instance State. Jadi saksikan video saya kali ini. Are you ready for coding? Let's go! Demo praktik. Kalian. Package name ini akan menjadi penamaan yang nantinya apabila aplikasi kalian diupload ke dalam Google Play Store, maka ini akan menjadi ciri khas dari program aplikasi mobile kalian. Nah, selanjutnya untuk save location kita pilih di sini. Untuk project kita pilih yang Activity. Dan untuk bahasa pemrograman yang kita gunakan, pilih Java, dan minimum SDK yang kita gunakan, pilih API versi 21. Ini menandakan bahwa project ini akan dikembangkan dengan minimum sistem operasi Android yang bisa dijalankan adalah Android API versi 21 atau Android 5.0, yaitu dengan OS Lollipop. Nah, selanjutnya apabila kita sudah selesai melakukan konfigurasi, yang kita lakukan adalah mengklik tombol finish. Di sini kita akan menunggu project dibuild untuk pertama kalinya. Gradle di sini akan meload semua file konfigurasi project yang akan kita kerjakan dan akan mengatur indexing dari konfigurasi project. Ketika Gradle
juga Android. Orientasinya kita pilih vertikal. Nah, yang perlu kita lakukan di sini adalah menambahkan text view. Kita akan mengubah di sini add untuk white-nya dia dengan transparent dan add content. Nah, di sini kita start aja. Nah, kita bisa di sini extract result untuk memasukkan ini menjadi panggil seperti dan di sini kita tambahkan kita bisa put kita bisa ekstraksi result dan ini bisa juga menjadi nanti di string ada panjang lebar. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi view selanjutnya itu button.
sini kita isi input ini match parent dan konten. Di sini kita berikan Android text. Android textnya itu kita isikan dengan itu. Di sini kita tambahkan ya. Nah, ini kita isi ya. Dan ini, dan selanjutnya di sini kita akan tambahkan lagi text view. Di sini untuk menampilkan TV result saja di sini. Text view, konten, untuk Android dan teks kita isikan dengan hasil isi Android size nya kita isikan dia dengan 4 sp Android text kita isikan bold. Oke, dan ini kita isikan dengan ID pilih result. Bisa ini. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini ini desainnya, tampilannya akan lebih seperti ini. Mana ada panjang, lebar, tinggi. Nanti kalau diklik tombol hitung akan menampilkan hasil. Nah, ini adalah kode untuk layout activity main. Kita sudah membuat tampilan antar muka untuk activity main. Dan di sini untuk kita lakukan itu adalah menambah logika. Jadi yang kita lakukan di sini adalah memberikan suatu logika di dalam main Java supaya nanti si programnya bisa berjalan menentukan. Kita klik di main activity. Nah, yang perlu kita lakukan di sini adalah menambahkan, mendeklarasikan terlebih dahulu ya. Jadi kan kita membuat suatu edit text. Nah, di sini kita tambahkan edit white, ada edit play, dan juga di sini kita ada link ya. Nah, juga kita tambahkan private. Ini ada button, di sini ada button delete untuk menambahkan tadi yang dideklarasikan tombol. Di sini kita tambahkan private text view ini result. Karena untuk menampilkan kita deklarasikan ini teks terlebih dahulu. Kita deklarasikan view button, kita deklarasikan view yang teks. Kalian perhatikan di sini bahwa ada suatu state activity yang namanya onCreate. onCreate ini dijelaskan di awal sebelum dimulai praktikum bahwa ini adalah mempersiapkan untuk meload tampilan dari makanya yang dipanggil di sini ada onCreate. onCreate ini
gunakan untuk menyimpan posisi set instance state terlebih dahulu, dan lalu di sini ada set view. Nah, di sini berfungsi untuk menampilkan layout activity main XML tadi. Nanti kita akan menambahkan logika programnya di sini. Jadi kita akan code-nya di dalam method onCreate. Nah, di dalam method onCreate itu beberapa hal yang kita lakukan ya di sini. Nah, kalau kita deklarasikan tadi white, nah di sini kita main view by ID. Oke, ya ID dot mancingnya. Nah, tadi di layout XML kita sudah mendefinisikan white itu berdasarkan nama ID. Nah, selanjutnya di sini ada edit. Ini kita deklarasikan main view by ID. Ini ID dot edit lane. Ini kita tambahkan juga file view by ID edit lane. Sudah mendeklarasikan white juga lane-nya. Dan selanjutnya di sini tambahkan juga calculate view by ID ID dot calculate. Kita deklarasikan TV result dan view by ID di sini ID dot TV result. Nah, di sini kita sudah mendeklarasikan semuanya yang dari yang edit teksnya. Yang ketiga ini adalah definisikan edit teks yang ini, bisa deklarasi di atas ya. Dan di sini ada edit range sesuai di sini, dan button calculate di sini yang mendeklarasikan tentang button, definisikan tentang text view result hasil. Nah, selanjutnya di sini kita akan memberikan aksi kepada tombol button calculate. Nah, sini yang perlu kita lakukan, button calculate set on click listener. Nah, di sini kita tambahkan suatu list ya. Nanti di sini akan muncul garis merah pada list. Nah, ini karena ketika kita menggunakan set on click listener list, kita perlu menambahkan suatu interface view on click listener di dalam class main activity ini. Nah, yang kita lakukan adalah kita mengklik tombol merah ini, kemudian kita tekan tombol Alt Enter secara bersamaan. Dan di sini akan muncul pilihan cache parameter atau main activity. Nah, kita pilih yang make main activity implement and review view on listener. Nah, di sini kita pilih yang on click ya. Nah, maka secara otomatis di sini nanti ada main activity, content activity implement view on click listener. Nah, di sini yang perlu kita lakukan, nah kita akan memberikan kode aksinya. Nah, setelah metodenya nanti akan secara otomatis muncul di bawahnya, kita akan menambahkan aksi di dalam metode onClick ini ya. Nah, yang perlu kita lakukan di sini adalah kan suatu conditional dulu. Nah, di dalam metode ini get ini dengan
calculate. Nah, di sini kita tambahkan string. Nah, sini input. Kita tambahkan ini. Edit length get text string ya, jadi ya string input white get text string selanjutnya string input ini get ini get text string dan kita pilih string. Ini artinya dia akan mengambil nilai string dari village dan head yang diberikan oleh si pengguna. Nah, di sini proses perhitungannya double volume pilih double dot value of input length ini double dot value of ini value of di sini kita tambahkan input white di sini kali double value of input head. Kita lakukan terlebih dahulu ya, dan selanjutnya untuk tampilkannya di dalam if result set text pilih string dot value of volume. Nah, kurang lebih kodenya seperti ini. Nah, jika sudah selesai, kita akan coba untuk running dari kode yang sudah kita buat untuk lihat hasilnya terlebih dahulu. Kita klik run dan kita pilih emulator yang kita gunakan. Jadi kita lihat hasilnya ya. Nah, lebih kodenya seperti ini, kita masukkan nilainya 3, 5, 4. Nah, hasilnya nanti akan muncul di dalam proses hitung ini.
Jadi jika input teks panjang, input teks reguler, dan input teks tinggi akan guna mengklik tombol hitung akan menampilkan proses kalkulasinya. Nah, tapi di sini akan ada
Ini adalah salah satu metode ya. Nah, di sini kita panggil override. Nah, di sini kita tambahkan di sini kita tuliskan save. Nah, kita cek terlebih dahulu. Oh, ini harusnya di luar. Ini tidak kesalahan. Di sini harusnya tambahkan sini right. Di sini kita pilih. Di sini kita pilih ya. Tip. Di sini kita pilih out state. Nah, di sini kita klik tadi ke kanan untuk menampilkan super unsafe instance state. Di sini kita ini lagi out state. Nah, di sini yang perlu kita lakukan adalah menggunakan out state. String. Nah, di sini kita state result, if result, get string. Oke, setelah itu kita lakukan setelah ini yang perlu kita lakukan adalah menambahkan di dalam onCreate-nya. Ya, di sini kita tambahkan beberapa baris. Nah, di sini kita pilih dia save instance state. Ya. Ini tidak sama dengan 0. Di sini kita isikan dia dengan string result. Isi dia dengan save instance state get string. Ini kita tampilkan di sini adalah state resultnya. Kita sini tuliskan result dot set text. Kita pilih result. Oke, setelah ini kita coba jalankan kembali aplikasinya. Kita run. Ini kita lihat
kita balik isi layarnya, kita ulang prosesnya. Klik, kita coba lihat posisinya. Nah, kita lihat bahwa hasilnya sudah terjaga ya, jadi datanya maupun kita ganti orientasi layar dari posisi portrait landscape atau sebaliknya ya, maka hasil perhitungan tidak akan hilang, data tetap terjaga. Nah, oke, kita bahas terlebih dahulu ya dari software aplikasinya. Kembali lagi ke codingan, kita bedah kode di sini untuk yang activity main XML ya. Nah, di sini ada beberapa yang perlu kita pahami. Ini juga ada beberapa kode yang apa saja. Di sini di layout activity underscore main.xml ini merupakan layout user interface dari suatu activity. Nah, layout ini ditulis dalam format XML atau extensible markup language. Nanti di generate ketika kita menjalankan project Android kita. Nah, di sini ada XML version 0. Nah, baris di sini, baris saat ini mengidentifikasikan bahwa berkas ini berformat XML ya. Dan
dari atributnya ya. Dan di sini ini adalah nama value-nya. Nah, penggunaan centralized result value ini akan memudahkan jika kita mengembangkan aplikasi Android. Jika kita menulis teks yang sama dan digunakan berulang-ulang, kita cukup memanggil dari nama stringnya tersebut ya. Nah, selanjutnya di sini ada disebut sebagai ID. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan @id /edit range. Nah, jika kita memberikan ID pada sebuah view, kita telah memberikan identifier untuk view tersebut. Ya. Nah, pemberian ID ini dimasukkan agar kita bisa melakukan manipulasi atau pengendalian pada level logik di komponen seperti activity ataupun fragmentnya. Nah, pada saat nanti kita akan melakukan manipulasi, kita tinggal memanggil saja nama ID yang sebelumnya memberikan suatu tulisan result.id dan kita panggilkan nama ID-nya. Kita ingin mengambil nilai dari suatu string dari edit text white, height, range, jadi kita memberikan aksi pada tombol button dan juga menampilkan hasilnya di TV result. Kita bisa menambahkan penamaannya dengan ID ini. Nah, itu adalah untuk pembahasan mengenai layout dari kode program aplikasi yang kita kembangkan. Nah, selanjutnya bagaimana pembahasan tentang logika kode. Kita buka di file main_activity.java. Nah, kode logikanya kebetulan di sini dituliskan dengan menggunakan bahasa Java. Nah, disinilah semua aktivitas dari suatu aplikasi berjalan. Nah, di sini ada main activity extend atau compact activity. Nah, menandakan bahwa kelas Java ini merupakan suatu kelas activity karena inherit kepada superclass-nya yaitu app compact activity. Jadi ini merupakan perluasan dari app compact activity. Nah, di sini juga kita ada implement view on click listener. Nah, ini adalah listener yang kita implementasikan untuk memantau kejadian klik pada komponen tombol button. Yang tadi saya jelaskan bahwa kita memberikan suatu aksi di dalam tombol button. Jika pengguna mengklik tombol tersebut, maka akan ada aksi yang dilakukan. Itu kita memanggil method on click. Method on click ini merupakan interface yang dimiliki di dalam view on click listener. Nah, selanjutnya di line 14-16 di sini kita mendeklarasikan semua komponen view yang akan kita manipulasi. Kita deklarasikan secara global agar bisa dikenali di seluruh bagian kelas. Nah, kita lihat di method onCreate. Nah, method onCreate merupakan metode utama dalam activity. Nah, disinilah kita dapat mengatur layout XML, pertama di sini set content view di line 23. Kita memanggil file XML-nya yaitu activity main. Nah, semua proses inisialisasi komponen yang digunakan akan dijalankan di sini. Nah, pada metode ini kita casting semua komponen view yang kita telah deklarasikan sebelumnya agar kita dapat manipulasi. Nah, set content view di sini, maksud baru di sini adalah kelas main activity akan menampilkan tampilan yang berasal dari layout activity main.xml. Jadi filenya dari sini. Nah, selanjutnya di sini ada casting view. Masuk dari baris-baris ini dari line 25 sampai line 29. Nah, masuk dari baris di sini adalah
objek edit text ya, dimana di sini ada dari line 25 sampai 27 ini adalah objek edit text. Ya, dan di sini kita akan mengcasting dia dengan komponen edit text yang ber-ID. ID di sini yang tadi sudah kita definisikan di dalam activity mainnya. Ya. Dan juga selanjutnya ada button calculate, kita sudah mengcastingkan dengan button dengan view button dan TV result dengan text view dengan ID-nya itu TV result. Nah, di sini button calculate kita bukan perintah set on click listener. Kita memasang event click listener untuk objek button calculate, sehingga sebuah aksi dapat dijalankan ketika objek tersebut diklik oleh pengguna. Nah, keyword this di sini merujuk pada objek activity saat ini yang telah mengimplementasikan listener-nya. Jadi, objek activity-nya itu adalah main activity. Nah, sehingga ketika button calculate diklik, maka fungsi onClick akan dipanggil dan melakukan proses yang ada di dalamnya. Jadi ketika pengguna mengklik tombol button tersebut, akan masuk ke dalam metode onClick atau onClick. Dan di sini kita akan mengambil value dari edit text. Yang lihat di line 45 sampai 47. Ya, di sini ada syntax text to string. Nah, di sini ada get text to string. Nah, syntax di sini berfungsi untuk mengambil isi dari sebuah edit text. Ya. Jadi gitu yang input length, width, height, dan age. Ya. Kemudian menyimpannya dalam sebuah variabel. Nah, variabelnya ini input length, width, height, dan age. Dan kita tambahkan string di sini berfungsi untuk menghiraukan spasi jika ada, sehingga nilai yang didapat hanya berupa angka. Nah, selanjutnya di sini kita memberikan suatu pengecekan. Di line 49 kita memberikan pengecekan untuk inputan yang kosong. Nah, di sini ada boolean empty fill dengan false. Nah, syntax empty fill ini berfungsi untuk mengecek. Empty di sini berfungsi untuk mengecek apakah ada inputan dari edit text tersebut yang masih kosong. Jika iya, maka akan menampilkan pesan error dengan menggunakan set error. Fill tidak boleh kosong. Dan mengganti variabel boolean isEmptyFill menjadi true supaya bisa lanjut ke proses sebelumnya. Nah, di line 69 di sini ada perintah menampilkan data ke dalam text view. Syntax isEmptyFill atau not isEmptyFill memiliki arti jika semua input tidak kosong. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka langkah selanjutnya itu adalah melakukan proses perhitungan. Ya, karena yang didapat dari edit text berupa string, jadi kita perlu mengkonversinya terlebih dahulu dari string ke dalam double. Jadi kita casting ke dalam bentuk double dengan menggunakan double value of. Nah, langkah terakhir yaitu menampilkan hasil perhitungan pada text view yang kita sebut disimpan di variable TV result set text string value of volume. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa kita mengubah data sebelumnya dari double menjadi string dengan menggunakan string value of. Nah, jadi di sini kita akan menampilkan datanya dalam bentuk teks, ya. Nanti akan di dalam text view hanya menampilkan data itu dalam bentuk teks dengan menggunakan perintah set text. Nah, selanjutnya terkait dengan pembahasan save instance state. Ya, di sini ada metode onSave instance state. Nah, di dalam metode ini hasil perhitungan yang ditampilkan pada TV result dimasukkan pada bundle yang disimpan isinya. Nah, untuk menyimpan data di sini menggunakan konsep value. Kita deklarasikan
dalam state result sebagai key dari isi TV result tersebut. Nah, fungsi dari onset instance state ini akan dipanggil secara otomatis sebelum sebuah activity betul-betul dihancurkan. Nah, di sini kita perlu menambahkan set instance state karena ketika tadi orientasi layar berubah, activity tersebut akan mendestroy dan akan memanggil fungsi onCreate lagi. Nah, sehingga kita perlu menyimpan nilai hasil perhitungan tersebut supaya data tetap terjaga dan tidak hilang ketika orientasi layar berubah. Nah, selanjutnya itu di dalam metode onCreate seperti yang tadi dijelaskan, konsep instance state akan memanggil kembali kondisi state awal yang sudah disimpan dalam memori dari ponsel Android dan menampilkannya lagi di dalam TV result set text. Pada onCreate inilah kita menggunakan nilai bundle yang telah kita simpan sebelumnya pada onset instance state. Nilai tersebut kita dapatkan dengan menggunakan key yang sama dengan saat pembukaannya, yaitu menggunakan state result. Kemudian kita isikan kembali ke dalam TV result. Oke, sampai di sini kita sudah mengimplementasikan bagaimana membuat dan menjalankan aplikasi pertama dengan mengimplementasikan activity di dalamnya. Terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel saya dan nantikan video-video dari saya selanjutnya. Salam coding.